Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, salam cerdas Indonesiaku. Oke, kali ini saya akan mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan setia. Oke, langsung saja. Pertanyaan dari Muslih Jati Sabah. Panennya berapa bulan sekali, Om? Nah, dari telur sampai menetas itu sekitar paling lama itu 5 bulan, tergantung kalian yang memberi makan atau protein dalam pakannya itu. Kalau dari telur sampai menetas itu hampir 1 bulan ya. Jadi ketika menetas sampai siap panen itu membutuhkan waktu 4 bulan, tergantung si peternak itu sendiri yang memeliharanya. Dan yang terpenting diperhatikan kelembapan sama air minumnya, jangan sampai telat. Oke, pertanyaan kedua masih di Jati Sabah. Bibitnya cari di mana, Om? Kalau soal bibit itu nggak usah beli, nggak apa-apa, cari di alam sekitar. Ini kan kebetulan masih hujan ya, masih cuacanya mendukung buat cari indukan di alam. Jadi kalau cari yang indukan itu ciri-cirinya jantan dan betina itu yang penting besar. Setiap bekecot itu kelaminnya ganda, jadi bisa bertelur semua, tergantung si bekecot itu sendiri. Kan itu saling berhubungan ya, itu saling menyalurkan sperma, jadi nggak ada mana jantan mana betina, itu nggak ada, jadi sama-sama bertelur. Jadi kalau ada tutorial yang jantan itu yang kayak gini itu salah besar, itu semua bisa membuai, semua bisa bertelur. Jadi nggak usah beli, di luar banyak, di alam banyak. Yang penting besar. Kalau besar nanti kan telurnya semakin banyak. Kalau yang sedang itu sedikit. Mending cari yang besar. Di luar kan, di alam kan banyak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pink Lovers. Cewek atau cowok ini? Jualnya kemana, bos? Ikut gabung, siapa tahu jadi rezeki, amin. Kalau jualnya itu di kota-kota Anda, kira-kira ada yang jual rica-rica bekicot atau tidak? Kalau ada, nah kalian bisa jual di situ, pasti mau membelinya. Kalaupun tidak ada di kota kalian bisa mencari di Google kota terdekat, atau kalau yang jelasnya di pabrik daerah Solo, Jawa Tengah ada pengepul dan itu siap diekspor. Kalau partainya besar ya, kecil juga nggak apa-apa. Kalau kepepetnya di kota kalian nggak ada pengepulnya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pink Lovers. Oke, yang terakhir pertanyaan dari Komeng Group. Bekicotnya dijual per kilonya berapa, bosku? Untuk saat ini per kilonya 3.000, itu masih hidup ya. Kalau yang sudah daging, sudah bersih dari cangkangnya itu 60.000. Kalau kalian bisa mengolah sendiri, diri-cari sendiri, itu untungnya lebih besar. Dan ini kan bisnis baru ya, kalau kalian bisa mengolah sendiri, dijual sendiri, itu menjadi prospek yang sangat menjanjikan. Oke, itu dulu, semoga jawaban saya bisa mencerahkan para bekicot mania. Kalau ingin bertanya-tanya lebih jauh, silahkan, nanti saya akan
balas dengan video, karena kalau balas lewat ketik kurang gambiang ya. Oke, terima kasih. Pesan dari saya, tetap beramal apapun itu, dan salam sukses. Bye. Halo saudaraku, salam sukses Indonesiaku. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Topik kali ini saya akan mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya mengenai bekecot. Oke, langsung saja saya akan mau jawab 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bagas 86. Kalau membedakan calon babon gimana bos? Katanya pejantan sama babon sama-sama bertelur. Oke, yang membedakan yaitu ukurannya agak besar. Kira-kira babonnya itu 1 ekor itu 1 on. Kalau sudah 1 on itu sudah bisa jadi indukan. Kalau yang di bawah 1 on sebetulnya sih bisa, tapi nanti telurnya sedikit, udah banyak ya, cuma sedikit. Jadi mending cari yang besar yang kira-kira babonnya itu 1 on. Nah itu nanti bisa buat indukan dan hasilnya pasti sangat memuaskan daripada di bawah 1 on. Kalau 1 on itu sebenarnya sudah bisa buat bertelur ya, tapi itu tadi mending 1 on atau malah lebih bagus lagi. Oke, itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bagas 86. Yang kedua dari Budi Hartanto. Mas, kalau kandang ukuran 5x10 muat berapa kilo ya mas? Wah, ini kandangnya sangat besar sekali ini. Kalau ini kan sudah versi besar ya, 5x10 ini. Ukuran 5x10 itu bisa muat 1 ton. Jadi kalau bekecotnya Mas Budi masih sedikit, ukurannya dikecilin dulu, jangan langsung dikasih yang tempat 5x10, nanti berkembang biaknya lama. Maksudnya lama itu kan tidak padat ya. Kalau padat kan perkawinannya itu semakin cepat karena padat di sekitar, karena yang jelas tidak jauh ya. Berarti kalau bisa itu, kalau buat indukan itu kecil dulu, ukurannya kecil, jangan terlalu besar. Apalagi kandang 5x10 itu katakanlah bekecotnya masih 100 kilo, itu masih kelonggaran sekali. Mungkin itu kandangnya didesain agak bisa dikecil, bisa dibesarkan. Jadi nanti kalau sudah terlalu padat dilebarkan lagi. Jadi lihat situasi kepadatan populasinya. Pokoknya itu intinya, jangan sampai longgar terlalu banyak. Kalau bisa itu satu bekecot dengan bekecot lain itu jaraknya cuma satu senti lah, 1 senti. Oke, itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Budi Hartanto. Oke, pertanyaan yang terakhir datang dari Gatot Prawito. Setelah menetas, makanan jenis apa? Ketika baru pertama kali menetas itu kalian bisa dikasih kayak kubis sayur-sayuran sejenis kubis atau kangkung, pokoknya yang daunnya itu teksturnya nggak keras ya, teksturnya empuk, dan di kandungan di dalam daun itu
banyak sekali kandungan airnya. Jadi seperti kubis itu sangat banyak sekali kandungan airnya, kubis sama kangkung itu yang paling baik ya. Nanti kalau sudah agak besar kita dicarikan tanaman-tanaman yang menjalar, itu begitu sangat menyukainya. Oke, itu dulu. Terima kasih atas teman-teman yang ikut berpartisipasi, saling belajar. Kalau ada yang kurang detail atau bagaimana, silahkan komen, nanti saya akan bahas lewat video. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Itu dulu video dari saya. Untuk pesan dari saya seperti biasa, tetap beramal apapun itu, karena beramal adalah kunci kesuksesan kita. Oke, salam sukses.